apakah suara saya terdengar? Terdengar ya, jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Waalaikumsalam. dan Ibu, para peserta P2M. Yang terhormat Bapak Med Irzal MKOM selaku Ketua Panitia P2M. Yang terhormat Bapak dan Ibu Koordinasi Program Studi dan dosen-dosen rumpun matematika Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta P2M yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Dia Permatasari dan saya bertindak sebagai moderator dalam breakout room pada materi pertama pelatihan hari ini. Selamat datang di acara P2M Universitas Negeri Jakarta. Kami sangat senang atas kehadiran Ibu dan Bapak semua. Sebelum memulai, diingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu para peserta, dipersilahkan untuk mengisi link daftar hadir yang telah dikirimkan pada kolom chat breakout room Zoom. Materi pertama hari ini yaitu pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam melakukan pengembangan instrumen penilaian kinerja dan penilaian proyek di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebelum masuk ke pemaparan materi, dipersilahkan para peserta untuk mengerjakan pretest pada link yang segera saya kirimkan, yang telah saya kirimkan pada kolom chat breakout room Zoom. Waktu pengerjaan hingga pukul 9 pagi. Untuk link Google Form pretestnya sudah dikirimkan di kolom chat. Boleh diperiksa terlebih dahulu. Apabila ada kendala, boleh berkabar pada kolom chat breakout room Zoom. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dea sudah memoderatori acara P2M rombongan yang pertama ini, yaitu untuk pelatihan pengembangan instrumen penilaian kinerja dan penilaian proyek ya bagi Bapak Ibu guru SMP di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Assalamualaikum Bapak Ibu guru, selamat bertemu lagi kali ini di tahun yang kedua. Di sini saya lihat hadir Pak Pepen, Ruspendi. Kita ketemu lagi ya Pak Pepen. Halo. Pak Pepen Ruspendi ada ya waktu tahun 2024 kita ketemu hanya secara daring di Sukabumi waktu itu ya. Ada Pak Awan juga. Ini saya lihat Bu Nenden ya. eh, Pak Iwan Sumantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi Bapak Ibu guru sekalian ya. Kali ini pada Waalaikumsalam. pelatihan tahun kedua ya. Namun dikarenakan suatu hal kali ini tidak sepenuhnya pelatihan ini kita laksanakan secara luring seperti tahun lalu Bapak Ibu ya. Di mana kita ketahui bahwa di sana sini ada efisiensi ya. Dan begitu juga dengan Kementerian Pendidikan ya dan Kementerian Pendidikan dan Perguruan Tinggi ya. Jadi di sana sini ada efisiensi sehingga agar acara ini tugas dosen terutama ya untuk melaksanakan pengabdian masyarakat itu tetap terlaksana, maka kita siasati bisa juga dilaksanakan secara daring dan luring gitu ya dengan kondisi apapun begitu. Dan kita bisa memahami hal itu tentunya. Namun, walaupun kegiatan ini dilaksanakan secara daring, khususnya di sini pada hari pertama ini ya, jadi untuk guru SD dan SMP ini akan dilaksanakan secara daring dan luring. Nah, untuk yang giliran pertama ini dilaksanakan secara daring, itu tetap tidak akan mengurangi tidak akan mengurangi esensinya begitu ya, yaitu menyampaikan hal-hal yang perlu Bapak Ibu guru ketahui dan kembangkan ya sebagai guru yang wajib memang memiliki kompetensi ya, kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru di masa yang sudah global sekarang ini begitu ya.
Nah, jadi mudah-mudahan dengan kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini pun ya manfaat tetap bisa dirasakan oleh Bapak dan Ibu guru sekalian. Oke, Bapak Ibu ya, itu harapannya begitu ya. Nah, untuk materi kali ini saya akan menyampaikan masih terkait dengan yang tahun lalu ya Bapak Ibu. Kalau tahun lalu itu kan mengembangkan instrumen tes pilihan ganda dan uraian ya, esai begitu. Mudah-mudahan kalau Bapak Ibu masih yang continue yang mengikuti kelas saya yang di tahun lalu gitu ya. Nah, jadi waktu tahun lalu itu pengembangan instrumen tes gitu, pilihan ganda dan esai. Masih ingat mungkin kalau Pak Pepen Ruspendi itu saya ingat yang anggota yang ikut gitu ya waktu tahun lalu. Nah, untuk tahun ini masih tentang pengembangan instrumen, hanya instrumen yang otentik ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan instrumen tes yang berbentuk instrumen tes, tetapi di sini instrumen yang non tes begitu. Nah, di sini adalah instrumennya penilaian kinerja dan penilaian proyek, karena penilaian otentik itu banyak sekali bentuknya ya Bapak Ibu, portofolio begitu kan. Kemudian juga ada penilaian afektif ya, penilaian diri, penilaian diagnostik begitu. Nah, pada kali ini saya mengambil penilaian otentik itu cakupannya itu hanya penilaian kinerja dan penilaian proyek saja, Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, instrumen itu adalah alat ya, alat yang memenuhi persyaratan akademis ya, yang digunakan untuk mengukur suatu objek ukur ya, atau untuk mengumpulkan data begitu ya. Jadi instrumen itu adalah alat. Nah, instrumen alat untuk mengukur suatu objek ukur ya. Jadi misalkan meteran bisa digunakan untuk mengukur panjang, kemudian alat termometer mengukur suhu gitu. Nah, itu kan seperti instrumen. Nah, instrumen yang dimaksud yang akan kita bahas di sini adalah instrumen di dalam evaluasi pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi bukan instrumen fisik seperti timbangan, meteran ya, termometer. Nah, yang mungkin itu juga disebut instrumen juga ya, tetapi dalam konteks yang lain begitu. Nah, instrumen yang dimaksud di sini yang akan kita bahas itu adalah instrumen evaluasi pembelajaran ya Bapak Ibu. Baik, nah instrumen ini digolongkan atas instrumen tes dan instrumen non-tes ya Bapak Ibu. Jadi ini juga saya ulang kembali, mungkin tahun lalu itu sudah pernah ya saya sampaikan. Nah, instrumen tes itu adalah yang bersifat performance maksimum ya. Jadi untuk mengukur penguasaan pengetahuan atau kompetensi dari objek ukur. Jadi di sini bersifat maksimum. Jadi bisa diukur mencapai suatu kompetensi yang maksimal begitu ya. Nah, jawabannya itu dapat dikategorikan benar atau salah gitu. Nah, contoh dari instrumen tes itu ya tes hasil belajar, tes intelijensi, tes potensi akademik, tes kinerja, seperti itu. Ya. Nah, sementara instrumen non-tes di sini bersifat performance tipikal, yaitu mengukur pendapat atau persepsi ya dari objek ukur. Jadi kalau instrumen tes bersifat performance maksimal mengukur kompetensi ya atau penguasaan pengetahuan dari objek ukur. Sementara instrumen non-tes itu mengukur pendapat atau persepsi dari objek ukur. Jawabannya itu tidak bisa dikategorikan benar salah, itu tidak bisa. Ya, jadi seperti skala sikap, penilaian diri, angket, ya, pedoman wawancara. Nah, itu adalah instrumen-instrumen yang tergolong instrumen non-tes gitu ya. Nah, instrumen tes itu juga dibedakan atas instrumen tes tradisional ya. Jadi tradisional yang sudah digunakan sejak dulu Bapak Ibu, yaitu instrumen tes tulis. Ya, di mana soal atau pertanyaan dan jawaban itu diberikan secara tertulis begitu. Nah, instrumen tes inilah yang paling tertulis inilah yang paling banyak dikembangkan ya di sekolah Bapak Ibu. Nah, selain instrumen tes tertulis, ada juga instrumen penilaian otentik ya, instrumen penilaian otentik. Nah, jadi instrumen yang digunakan dalam penilaian otentik, yaitu penilaian yang berbasis kinerja nyata langsung bermakna ya. Nah, ini mencakup penilaiannya proses dan hasil. Jadi instrumen tes tulis, kemudian instrumen penilaian otentik ya. Jadi penilaian otentik di sini, nah dia jadi merupakan
pengembangan lah ya dari tes tulis. Kalau yang dulu itu taunya itu hanya tes tulis, jadi sekarang ada instrumen yang lebih maju lagi atau lebih baru lagi gitu ya dari tes tertulis, yaitu penilaian otentik. Jadi instrumen ini adalah berbasis kinerja nyata, kemudian menilai proses dan juga hasil begitu ya dari penguasaan pengetahuan, keterampilan gitu ya. Jadi juga dia mengukur dari aspek yang lebih luas begitu. Kalau tes tulis itu kan biasanya hanya bersifat kognitif, tetapi kalau instrumen penilaian otentik ini bisa bersifat kognitif dan juga psikomotor gitu ya, Bapak Ibu. Nah, penilaian otentik itu menampilkan eh, apa karakteristiknya itu ada tugas dan juga ada rubrik. Ya, jadi penilaian otentik itu melibatkan tugas yang menampilkan aktivitas yang harus dikerjakan dan rubrik, yaitu kriteria penilaian yang digunakan untuk menilai penampilan itu ya. Jadi tugas itu ya bentuk aktivitas yang harus ditampilkan atau ditunjukkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dari penilaian itu ya. Nah, kemudian rubrik itu adalah instrumen untuk menilai tugas ya atau mengukur aktivitas yang ditampilkan tersebut. Di mana dalam rubrik itu memuat kriteria, deskriptor dan juga skala ya untuk men-score atau merating. Nah, jenis penilaian otentik tadi saya katakan itu banyak ya. Jadi ada penilaian kinerja, proyek, portofolio, penilaian diri, termasuk penilaian afektif, penilaian diagnostik gitu. Nah, itu juga termasuk penilaian otentik. Nah, yang akan kita fokus di sini adalah pada penilaian kinerja dan penilaian proyek saja, Bapak Ibu. Ya. Nah, penilaian kinerja di sini adalah penilaian yang meminta peserta tes untuk mendemonstrasikan, ya, menunjukkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Nah, jadi intinya di sini meminta peserta itu untuk mendemonstrasikan atau menunjukkan pengetahuannya, ya, menunjukkan pengetahuannya, mendemonstrasikan, ya, dalam berbagai macam konteks, ya, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini tugas penilaian kinerja di mana tugas itu tadi kan bahwa penilaian otentik itu khususnya di sini adalah penilaian kinerja, itu cirinya itu ada tugas dan ada rubrik. Nah, tugas penilaian kinerja ini adalah suatu aktivitas yang harus dikerjakan atau dilakukan sebagai bentuk kewajiban ya. Nah, komponen tugas penilaian kinerja itu harus ada identitas tugas, kemudian deskripsi tugas, durasi dan bentuk tugas. Jadi identitas tugas itu adalah keterangan ya yang memuat mata pelajarannya, topik, pokok bahasan gitu. Kemudian kelas, judul tugasnya. Kemudian deskripsi tugas di sini adalah penjabaran tugas apa yang harus dilakukan gitu. Jadi apa yang harus dikerjakan. Lalu keterangan waktunya, durasi, kemudian bentuk tugasnya. Jadi keterangan pengerjaan tugasnya itu misalkan secara kelompok atau individu. Nah, jadi ini yang harus terdapat di dalam komponen tugas dari penilaian ya kinerja khususnya di sini. Nanti penilaian proyek juga sebenarnya sama ya komponennya di sini. Yang harus ada dalam penilaian kinerja selain tugas itu adalah rubriknya. Nah, rubrik itu adalah tentu alat atau pedoman yang digunakan di dalam menilai ya, mengevaluasi kinerja yang ditampilkan tentunya. Ya, nah, ya, komponen rubrik di sini kita perhatikan Bapak Ibu harus ada kriteria penilaian. Jadi kriteria penilaiannya di sini adalah aspek-aspek indikator yang akan dinilai seperti aspek penguasaan materi, penggunaan bahasa, misalkan penggunaan media, kemudian level skala penilaian atau skala penilaian. Jadi kriteria memiliki beberapa level ya, level sangat baik, baik. Jadi ada levelnya, ada skalanya. Kemudian deskripsi setiap level. Jadi yang dikatakan baik itu apa sih? Dideskripsikan. Yang dikatakan kurang itu apa sih? Nah, itu dideskripsikan. Nah, jadi komponen rubrik itu ada kriterianya, jadi aspek-aspeknya yang dinilai itu ya. Nah, kemudian skala ya. Skala dan deskripsi dari setiap skala yang diberikan seperti itu. Nah, ini adalah bentuk rubriknya. Baik, lihat contoh tugas penilaian kinerja. Nah, jadi tadi bahwa di dalam tugas tersebut ya, komponen yang ada itu harus ada ini yang disebut dengan identitas ya. Identitas
tugas, jadi pada mata pelajaran apa, kemudian topiknya apa, pada level apa, di sini kelas 7 SMP misalkan, ya, kemudian judul tugasnya apa? Nah, judul tugasnya itu adalah menjadi kasir toko, menghitung harga setelah diskon. Nah, ini judul tugasnya. Nah, bagaimana deskripsi tugasnya? Nah, pilihlah 3-5 barang di toko yang sedang diskon, tulis harga barang tersebut serta harga diskon yang diberikan, tuliskan diskon dalam prosentase dan hitung masing-masing harga barang setelah didiskon. Nah, jadi di sini inilah penjabaran atau deskripsi dari tugas yang harus dikerjakan. Pertama, dia harus memilih 3-5 barang, dengan kemudian menuliskan harga barang-barang itu, kemudian juga dengan harga diskonnya. Nah, dia kan harus membuat tabel, harus menulis begitu ya berdasarkan nama barang yang dia pilih. Kemudian tulis diskonnya dalam prosentase. Nah, berarti dia harus bisa memprosentasekannya dibanding dengan harga barangnya begitu, dan kemudian harga barang setelah didiskon. Nah, ini deskripsi tugasnya. Dengan durasi waktunya 1 minggu, bentuk tugasnya adalah individu. Nah, jadi ini contoh tugas ya, penilaian kinerja itu jadi ada identitas, ada deskripsi, ada durasi, dan ada bentuk tugas. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui juga rubrik itu ada yang bersifat analitik dan juga ada yang holistik ya. Nah, kalau yang kita lihat tadi di contoh sebelumnya itu rubrik yang analitik ya. Jadi ada aspek-aspek kemudian diberikan skor dan atau skala, kemudian diberikan deskripsi dari setiap skala. Nah, kalau rubrik holistik di sini adalah memberikan penilaian skor secara keseluruhan. Jadi dia menyeluruh ya dari semua aspek begitu, ya. Tidak dipecah-pecah seperti rubrik analitik. Baik, kita lihat contohnya. Jadi rubrik holistik itu memberikan skor secara keseluruhan untuk semua aspek ya. Jadi nilainya tuh bisa kita katakan global lah gitu ya kalau rubrik holistik. Tapi kalau rubrik analitik, nah dia lebih dipecah-pecah, lebih dirinci seperti itu. Oke, nah jadi ini contoh rubrik checklist yang bentuk checklist untuk tugas pidato. Jadi misalkan tugas pidato kalau checklist, nah ini masih analitik ya, tapi analitik dia diberikan dalam bentuk tadi kan bisa secara dalam bentuk checklist dan bisa dalam bentuk rating scale. Nah, jadi dalam bentuk checklist ya seperti ini tetap ada aspek-aspeknya. Jadi aspek apa dalam tugas pidato yang harus Bapak Ibu tahu gitu ya, akan dilihat aspek dari ekspresi fisik, aspek suara, kemudian aspek dari verbalnya, bahasa verbalnya gitu ya. Jadi aspek fisik, dia berdiri tegak melihat pada penonton, jika ini tampak maka di checklist. Kemudian merubah ekspresi wajah sesuai dengan pernyataan yang dipaparkan. Kemudian mata melihat kepada penonton, maka dia di checklist apabila ini tampak begitu. Tapi apabila tidak tampak, ya berarti tidak di checklist ya. Begitu juga pada aspek suara dan aspek verbalnya ya. Jadi berbicara dengan jelas, begitu nada suaranya tidak berubah-berubah, begitu ya. Nada suaranya berubah-berubah, mempunyai intonasi maksudnya. Apabila dia muncul, nah maka di checklist begitu ya. Kemudian ekspresi bahasanya kata-katanya, pemilihan kata-katanya tepat, misalkan tidak mengulang-ulang, begitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi aspeknya ini tetap dimunculkan, gitu. Kemudian tinggal menceklis saja. Jadi dari penilai itu hanya tinggal menceklis saja. Nah, berikutnya penilaian proyek. Nah, kalau penilaian proyek itu adalah penilaian terhadap suatu tugas yang harus selesai dalam waktu tertentu. Nah, biasanya di sini diberikan waktu lebih lama ya, jadi mungkin bisa dalam tempo 2 minggu gitu, mungkin bisa dalam tempo 1 bulan misalkan. Ya, jadi penilaian terhadap tugas yang harus selesai itu ada waktu dan atau ada penjadwalannya lah begitu ya. Jadi ada penjadwalannya. Nah, di sini bermanfaat untuk menyelidiki secara umum ya, keterampilan menyelidiki secara umum, pemahaman dan pengetahuan dalam bidang tertentu ya. Nah, kemudian kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam suatu penyelidikan ya, dan menginformasikan subjek secara jelas gitu ya. Kita lanjut saja.
Nah, ini adalah tugas penilaian proyek yang baik ya. Sifat-sifatnya tentu bisa dikerjakan, relevan, fair, dan original ya. Oh ya, itu juga penting penting ya Bapak Ibu. Kadang banyak diberikan tugas proyek ke siswa, tetapi ternyata yang mengerjakan itu bukan siswa misalkan, tapi dia memesan dari orang. Misalkan membuat apa ya, membuat hasil karya dari kayu, tetapi dia minta kepada tukang kayu yang mengerjakan. Nah, jadi berarti bukan orisinal asli dari karya anak itu sendiri ya. Nah, itu juga harus perlu diperhatikan ya dalam pemberian tugas tersebut ya, orisinal atau tidak gitu dari hasil siswa itu sendiri. Kemudian rubriknya ini juga sama ya, ada rubrik holistik dan rubrik analistik. Jadi penilaian otentik itu kan kriterianya ada tugas dan ada rubrik penilaian. Nah, rubriknya itu juga bisa berupa rubrik holistik atau rubrik analitik ya. Sama juga seperti tadi, rubrik holistik itu memberikan penilaian secara umum, tapi rubrik analitik dipisahkan per prospek dan per kriteria begitu ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan mengenai pengembangan penilaian kinerja dan penilaian proyek ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa menyusun evaluasi pembelajaran yang tidak hanya melulu menggunakan tes formatif gitu ya, tetapi bisa juga mengkombinasikannya dengan melakukan penilaian kinerja karena ini atau penilaian proyek karena ini lebih meminta atau menuntut kemampuan siswa yang lebih dari sekedar kemampuan kognitif ya, tetapi juga melibatkan seluruh aspek yang ada di diri itu, baik dari sikap dan keterampilannya, ketangguhannya, gitu ya, semangatnya di dalam menunjukkan kemampuan yang diminta tersebut begitu. Jadi bisa juga Bapak Ibu terapkan di sekolah begitu ya, melakukan penilaian kinerja ataupun penilaian proyek karena kemampuan yang akan terlihat itu lebih komprehensif ya. Baik, terima kasih untuk Bu Elis yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak atau Ibu para peserta yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan di kolom chat atau bisa langsung menggunakan fitur raise hand di breakout room Zoom ini. Bapak dan Ibu peserta dipersilakan untuk menyebutkan nama dan juga asal instansi sebelum memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Izin Ibu, apa suara saya terdengar jelas? Terdengar, Ya, Ibu. terdengar. Oh, Cuma iya. agak Baik, pecah. perkenalkan nama saya Fujia Hijiani, asal instansi saya dari SMP 1 Sukalarang, Ibu. Ya, Ada, Bu. ya, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan yang sedang ini ya Bu ya, yang sedang marak diperbincangkan oleh sebagian besar guru, yaitu tentang pembelajaran mendalam dan pembelajaran diferensiasi, Bu. Nah, terkait dengan asesmennya, untuk pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran mendalam itu bagaimana penilaian kinerja matematika dapat disesuaikan dengan kemampuan siswa yang beragam, apalagi dengan kelas gemuk ya Bu, kelas yang banyak gitu dalam satu, karena ketika saya menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas yang memang kecil, taruh 20 atau 25 orang, mungkin bisa saja. Tapi untuk yang kelas banyak dengan pembelajaran diferensiasi untuk penilaiannya sendiri, saya agak kesulitan, Ibu. Nah, bagaimana mungkin ada tips dan triknya agar bisa terakomodir seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Hmm. Penilaian yang dilakukan penilaian apa, Ibu? Misalkan saya ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan memperhatikan gaya belajar siswa dari auditori, kinestetik, dan juga visual. Nah, dengan kelas yang banyak, satu satu kelasnya itu kan banyak ya, Bu. Nah, rubrik penilaian yang seperti apa dan juga asesmen yang seperti apa yang bisa mengakomodir ketiga gaya belajar tersebut, Ibu. Ya, baik, Bu. Jadi, ya memang karena kan itu ada gaya belajar yang berbeda-beda, ya. Jadi, Iya, betul. kita membuat
tugasnya itu juga berarti harus disesuaikan dengan gaya itu. Berarti tugasnya itu tidak bisa satu ya, tetapi untuk digunakan Iya. untuk ketiganya. Jadi mungkin untuk yang memiliki gaya visual itu tugasnya apa gitu ya, yang lebih mungkin eh, mengungkapkan bisa mengekspresikan kemampuan visual dia. Nah, kemudian untuk yang gaya auditori juga tugasnya apa gitu. Jadi mau tidak mau ada 3 tugas yang dibuat yang berbeda, yang disesuaikan dengan ketiga gaya belajar tadi. Tapi mungkin tugasnya tidak usah tugas yang tidak usah tugas yang terlalu berat gitu ya, tetapi berbeda. Jadi bisa terlihat perbedaannya karena memang ketiga gaya itu berbeda begitu. Tapi tetap dibuat yang berbeda disesuaikan dengan gaya belajarnya. Kemudian rubriknya juga karena tentu aspeknya juga kan akan berbeda. Jadi terhadap yang mempunyai kemampuan visual lebih dominan itu tentu aspek apa saja yang harus dilihat dari kemampuan visual itu tentu. Nah, kan berbeda dengan yang mempunyai kemampuan auditory yang lebih dominan begitu. Nah, jadi aspek apa saja yang perlu dilihat dari siswa yang memiliki kemampuan auditori tadi. Nah, jadi rubriknya juga disesuaikan dengan tugas tersebut yang berbeda. Jadi 3 rubrik tiga tugas yang berbeda dan juga 3 rubrik yang berbeda. Memang kalau dilakukan oleh satu orang guru ya di dalam kelas yang banyak begitu ya. Kalau kelas yang di kelas yang lebih dari 20 siswanya itu memang mungkin agak kesulitan begitu ya. Tapi kan kalau di sekolah-sekolah swasta yang baik misalkan itu kan biasanya dibatasi jumlah siswa itu 20 gitu ya. Kalau masih 20 itu kita masih bisa lah gitu ya mengakomodirnya. Tetapi kalau udah lebih dari 20 mungkin kita bisa gitu ya minta bantuan yang guru sejawat begitu, teman sejawat begitu untuk membantu mengamati di kelas tersebut. Itu memungkinkan tidak seperti itu, Bu? Mengundang teman lain gitu yang sejawat di kelas begitu untuk membantu karena di sini ada 3 tugas yang kita berikan dengan 3 kemampuan yang berbeda begitu. Bisa nggak itu dilakukan? Itu masih itu Bu, masih di mute speaker apa? Oh iya Ibu, baik. Jadi intinya dengan berkolaborasi bersama rekan sejawat Kolaborasi. mungkin ya untuk memudahkan pelaksanaannya di kelas yang banyak gitu ya Bu ya. Iya. Berapa jumlah di kelas Ibu ada berapa? Siswanya berapa? 41 Ibu Oh, per kelas 41 ya. kelas. Iya. Iya, iya, iya. 41 ya. Ya, jadi mau tidak mau, Bu, Iya, iya. mau tidak mau memang ya harus berkolaborasi dengan teman sejawat tadi ya. Jadi Iya. meminta kalau memang dilakukan penilaian dalam waktu yang bersamaan, yang mau nggak mau kita tidak bisa mengatasi sendiri, ya minta teman sejawat untuk ikut membantu begitu. Tetapi kalau misalkan dilakukan dalam waktu yang berbeda, ya. Nah, cuma susahnya kalau di kelas, kalau dilakukan waktu yang berbeda, misalkan kita memberikan penilaian terhadap yang kemampuan auditori dulu, nanti kemampuan visualnya itu ngapain gitu kan. Nah, itu harus diberikan tugas yang mungkin tidak melibatkan penilaian, misalkan seperti itu gitu. Ya, itu aja sih Bu, yang bisa dilakukan memang. Baik, terima kasih. Untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Selanjutnya, Ibu dan Bapak peserta dipersilakan untuk mengerjakan post-test melalui link yang akan saya kirimkan di kolom chat breakout room. Berikut telah saya kirimkan. Waktu pengerjaannya hingga pukul jam 9:29 ya. Bisa dimulai dari sekarang untuk pengerjaan post-testnya. Terima kasih. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu mungkin sambil mengerjakan post-test ya, karena P2M ini dilakukan secara daring dan luring dan
untuk bisa memperoleh sertifikat 32 JP ya Bapak Ibu. Jadi selain mendengarkan pemaparan materi, itu ada juga pengerjaan tugas terstruktur ya sebagai bentuk pemenuhan 32 JP itu Bapak Ibu. Nah, jadi nanti di sini PPT-nya itu dilengkapi dengan tugas terstruktur, ada 2 tugas, yaitu topik pertama tentang penilaian kinerja, topik yang kedua itu tentang penilaian proyek tentunya Bapak Ibu. Jadi nanti tugasnya adalah Bapak Ibu diminta untuk membuat penilaian kinerja dan penilaian proyek yang mencakup tugas dan rubriknya, dan kemudian menerapkan tugas tersebut di kelas yang Bapak Ibu sendiri, begitu ya, yang Bapak Ibu ajarkan, yang Bapak Ibu pegang, yang Bapak Ibu ampu. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu membuat analisis deskriptif dari hasil yang diperoleh dari penilaian kinerja dan penilaian proyek tersebut yang dilaporkan dan disusun dalam laporan. Laporan itu nanti dikerjakan dalam 2 minggu begitu Bapak Ibu. Nah, pengumpulan tugasnya lanjut. Nah, nanti dikumpulkan di G Drive yang linknya diberikan di bagian akhir dari PPT itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Saya izin menutup ya Ibu ya. Demikian materi pertama pelatihan P2M hari ini. Diingatkan kembali untuk pengumpulan tugas sebagai syarat mendapatkan sertifikat dikumpulkan paling lambat hari Rabu tanggal 3 September 2025. Ya, Ibu Bapak peserta jangan sampai terlewat tanggal 3 September 2025. Terima kasih banyak atas partisipasi aktif dari para peserta. Semoga peserta masih terus semangat hingga rangkaian acara berakhir. Saya Dia Permatasari selaku moderator pada materi pertama hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pandu untuk dokumentasi. Saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Boleh sekali lagi tunjukkan senyum termanisnya. Saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Maka sudah selesai materi pertama untuk hari ini. Selanjutnya para peserta akan istirahat dan dilanjutkan dengan materi kedua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.